Hola, salam Just Talk. Kembali lagi, kali ini bahas beberapa, tidak hanya transfer tapi juga beberapa berita yang menurut gue cukup menarik. Nah, pertama gue mulai dengan Barcelona yang ngamuk sama AS Roma. Kenapa? AS Roma rencananya akan membuka pertandingan untuk Juan Gamper Cup. Juan Gamper Cup itu pertandingan yang dimulai untuk membuka season, dan Barcelona tiap tahun mengundang sebuah tim yang rencananya 6 Agustus kalau nggak salah untuk bermain di Camp Nou untuk Juan Gamper. Nah, mendadak secara sepihak AS Roma ngebatalin, sementara tiket semua udah dijual. Jadi Barca lagi lihat apakah mau mensu AS Roma atau enggak, melihat dari sisi hukumnya lah seperti apa, karena Barca marah Roma mendadak mengundurkan diri. Nggak jelas juga Roma itu ya, tahu sendiri kan pelatihnya siapa. Terus satu berita yang cukup mengejutkan itu Dembele yang dari kabar terakhir katanya mau stay, memperpanjang. Padahal kalau kita tahu nilai di bulan Desember itu sudah diturunkan. Di bulan Desember itu dia dapat kalau nggak salah 8 juta dengan 2,5 add-ons bonus. Sekarang penawarannya hanya 6 juta dan 1,5 juta add-ons. Nah, gue udah pikir nggak mungkin lah diambil, apalagi dengar cerita awal-awal bahwa dia akan ditawar oleh Chelsea segini. Tapi gue nggak tahu apa yang terjadi. Feeling gue sih nggak ada klub yang mau ambil dia karena dia rentan cedera, dan juga nggak ada yang mau bayar fee kepada agennya. Agennya itu kan agak matre, sehingga akhirnya dia mengambil keputusan, feeling gue, untuk stay. Nggak bisa juga, kalau dia stay tetap bisa dijual kan. Maka dari itu ini agak mengejutkan kalau seandainya benar bahwa Dembele akan stay, karena kontraknya itu berapa hari lagi habis. Jadi kita tunggu aja apakah dia benar-benar stay atau enggak. Kalau seandainya dia stay, artinya si Rafinya itu nggak bakal datang. Di Maria juga enggak. Nah, soal Di Maria itu pengennya ke Barca. In case kan si Xavi udah berpikir bahwa Dembele ini akan cabut. Jadi pilihannya adalah antara Di Maria atau Rafinya. Rafinya mintanya kemahalan. Sebenarnya Deco, agennya Rafinya, itu bilang ke Barca 35 juta itu cukup untuk Rafinya. Ternyata Arsenal mengajukan 40. Nah, sama Leeds dinaikin lagi ke 55. Nah, inilah yang terjadi kalau seandainya media ikut campur. Nanti ada satu lagi contohnya. Media ikut campur, ya klub-klub itu dengan seenak jidat menaikkan harga, seperti contoh Lewandowski. Nah, Lewandowski ini nggak sebentar. Jadi Di Maria, Lewandowski ntar gue bahas. Jadi Rafinya nggak datang kemungkinan besar, dan Di Maria nggak. Nah, Di Maria ini kan pengen ke Barca sampai Juve kasih deadline dicuekin. Sementara Laporta nggak mau Di Maria, dan akhirnya penawaran Juve ya dipertimbangkan lagi sama Di Maria, karena Juve bener-bener pengen dia dan Barca nolak dia. Sementara nggak ada klub lain, nggak banyak klub lain yang mau di Maria. Nah, kalau si Rafinya ini akhirnya kemungkinan besar, kalau Dembele stay, Rafinya ya kemungkinan besar akan ke Arsenal, dan harganya kayaknya akan turun karena Barcelona sudah mengundurkan diri. Jadi nggak banyak klub yang mau dia. Kita lihat seperti apa. Kalau Rafinya sih pengen ke Barca, tapi kalau Dembele stay ya dia nggak punya pilihan dan selain ke Arsenal. Ya, ini agak ribet semua. Terus kita lihat contoh Lewandowski. Lewandowski itu udah keluar mau pindah.
dihajar, dibalas sama Munchen. Oh ya udah, kalau mau pindah oke, nggak apa-apa, harganya tinggi. 50 juta untuk pemain umur 32, tahun ini 33, sebenarnya nggak make sense. Tapi ya levelnya kembali lagi, ini Lewandowski. Kalau Ronaldo sampai umur 38 masih bisa main bagus, gue bilang Lewandowski bisa. Jadi dari sisi itu 50 juta sebenarnya nggak terlalu mahal-mahal amat. Sekarang tinggal percaya atau enggak. Kalau gue bilang sih, kalau dia jaga fisiknya dan dia masih, kalau kualitas sih nggak akan hilang ya. Ya dia bisa bermain sampai 37-38 karena dia seorang striker. Tinggal Xavi bisa manfaatkan dia atau enggak. Sementara Ronald Koeman di interview dengan radio TV Spanyol, dia bilang Lewandowski dengan umur segitu terlalu mahal, karena menurut Ronald Koeman dia hanya bisa bertahan 2 tahun, menunjukkan kualitasnya 2 tahun. Gue nggak setuju kali ini dengan Koeman. Dan dia juga kritik soal permainan Barca. Dia bilang 4-3-3-nya Barca Tiki Taka itu agak bapuk. Sekarang itu sudah main dengan 3 back, 3-5-2 atau 3-4-3 menurut Ronald Koeman. Karena dia bilang lawan Bilbao waktu untuk Copa, kalau nggak salah, Ronald Koeman menang Copa 4-0. Dia bilang itu salah satu pertandingan terbaik kita dengan bermain 3 back. Kalau menurut gue, it doesn't matter lu main 3 back atau 4 back. Yang penting adalah pada saat transisi itu siapa yang turun duluan dan siapa yang lebih ke depan atau tidak. Apakah lu main pressure atau enggak. Buktinya Pep juga main 4-3-3 berjalan lancar-lancar dan main bagus kok. Yang mungkin Koeman agak dendam kayak Van Gaal ke MU, Koeman ke Barcelona karena dia digeser dengan cara yang tidak elegan ya. Ya ntar kita lihat aja perkembangannya gimana di Barcelona. Apakah ya kalau main 4-3-3 sih pasti Frenkie de Jong juga, kalau kita bisa Barcelona lanjut lagi Frenkie de Jong, kemungkinan kalau gue bilang itu akan dijual. Cuman nilainya berapa? Barca minta minimal 75 seperti yang dia jual ke sana, mungkin 75 plus add-ons, karena target Barca itu di 85 juta, mungkin 75 add-on 10 bisa terjadi. Kalau gue bilang sih dia akan pergi karena Barcelona butuh duit juga untuk mendatangkan Lewandowski, Casey Christensen itu dalam beberapa hari akan di-announce. Karena kontrak mereka baru habis, baru bisa di-announce ternyata, jadi mereka masih punya kontrak. Terus siapa namanya, Aspi sama si Alonso itu masih alot. Lewandowski yang kemungkinan besar akan datang, Dembele stay. Jadi Barcelona kalau seandainya mereka dapat apa yang mereka inginkan, tidak ada alasan lagi untuk tidak fight untuk jadi juara. Sesimpel itu. Apalagi, bentar gue sambil cek berita ya. Anthony ini lagi marah sama Ajax karena Ajax minta 80 juta. Sudah sarap 80 juta kalau gue bilang ya, karena alasannya adalah Anthony ini masih ada 3 tahun kontrak. Nah sementara pihak kubu Anthony itu marah besar. Bahkan ada koran Belanda yang bilang bisa jadi Anthony ngambek, nggak mau main lagi untuk Ajax. Bisa jadi sampai segitunya. Pada saat itu terjadi, kalau kubu Anthony menunjukkan bahwa dia ingin pergi, harga harus diturunkan karena MU benar-benar minat sama Anthony. Nah ini akan jadi seru nih. Ini akan jadi ya ribet, kasarnya begitu. Tapi Ajax juga punya prinsip bahwa mereka nggak akan menahan pemain yang nggak puas. Jadi untuk gue lihat sih
Ajax ini play hard to get karena di media sudah beredar bahwa Erik ten Hag mau Timber sama Antony, dan Timber pun harganya mendadak dinaikin dari 30-an sampai ke 50-an. Sekarang tergantung nego, makanya nego ini sangat alot, Antony, Timber sama si Frenkie de Jong. Nah, terakhir mereka juga incer Lisandro Martinez. Nah, Lisandro Alvarez ya namanya kalau nggak salah. Nah, si pemain Lisandro ini diincar juga sama Arsenal. Bahkan Arsenal sudah mengajukan penawaran sebesar 40 juta. 40 juta yang sebelumnya ditawar Lisandro Martinez namanya. 40 juta artinya Arsenal benar-benar niat, karena penawaran sebelumnya itu 30-an itu ditolak sama Ajax. Jadi kalau semua jadi, Ajax itu kehilangan banyak pemain. Gravenberch, Mazraoui, Haller itu udah pergi. Terus sekarang Timber, si siapa nama Martinez ini sama si siapa itu namanya, Antony, itu udah 6 pemain cabut dari pemain intinya. Nah, kita lihat dengan pelatih barunya seperti apa, bisa nggak bangun lagi. Jadi ini akan sangat seru, terutama si Martinez, karena MU juga incer Martinez. Gue nggak tahu MU berani ngelawan atau enggak. Jadi Martinez, Timber sama Antony, lihat siapa yang pergi. Feeling gue toh ujung-ujungnya seribut-ributnya Timber sama terutama Antony akan pindah ke MU. Tapi ya, di update lagi. Oke, itu dulu. Thanks for watching.